Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang karma instan Allah. Pendeta pura-pura masuk Islam lalu meludahi Hajar Aswad saat umrah. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Fajar masih malu-malu menyentuh cakrawala ketika Emmanuel menatap bayangan dirinya di cermin. Seorang pria dengan wajah penuh ambisi, mata yang tajam, dan bibir yang menyunggingkan senyum tipis. Senyum yang bukan berasal dari ketulusan, melainkan penuh tipu daya. Di atas meja kerjanya, berserakan buku-buku Islam yang telah ia pelajari selama berbulan-bulan. Tafsir, hadis, sejarah, dan hukum Islam. Semua ia pelajari bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk menemukan celah. Baginya, agama ini hanyalah kumpulan doktrin yang bisa dihancurkan dengan argumen yang tepat. Emmanuel menarik napas panjang. Ia membuka laptopnya dan mulai mengetik pesan singkat kepada seseorang yang sejak awal mendukung niat busuknya. Aku sudah siap. Mereka akan percaya aku bagian dari mereka. Tak lama lagi, aku akan masuk ke dalam lingkaran mereka dan menemukan kelemahan yang bisa kita bongkar. Pesan terkirim. Tak lama, sebuah balasan muncul di layar. Bagus. Tapi jangan terburu-buru. Pastikan mereka benar-benar percaya padamu sebelum kau bertindak. Emmanuel tersenyum. Itu memang bagian dari rencananya. Ia tahu betul bahwa ketergesaan hanya akan membawa kehancuran. Matahari mulai meninggi ketika ia melangkah keluar rumah. Pagi itu, ia mengenakan pakaian sederhana, jauh dari kesan pendeta yang biasa ia sandang. Ia ingin terlihat seperti seseorang yang haus akan ilmu dan tengah mencari jati diri. Dengan langkah penuh perhitungan, ia berjalan menuju sebuah masjid yang tak jauh dari pusat kota. Ketika tiba di sana, suasana masih sepi. Beberapa jemaah duduk berzikir setelah salat subuh, sementara yang lain sedang berbincang ringan di teras masjid. Emmanuel melangkah masuk dengan tatapan penuh kerendahan hati, menyapu pandangan ke seluruh ruangan, mencari seseorang yang bisa ia dekati. Seorang pria tua dengan janggut putih duduk bersandar di salah satu pilar masjid. Wajahnya penuh ketenangan. Sorot matanya lembut. Emmanuel tahu, inilah orang yang harus ia dekati. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berjalan ke arahnya. Assalamualaikum, sapanya dengan suara rendah. Pria tua itu menoleh dan tersenyum. Waalaikumsalam. Anak muda, ada yang bisa saya bantu? Emmanuel menampilkan ekspresi penuh keraguan, seolah-olah sedang mencari kepastian dalam hidupnya. Perkenalkan, saya Salman Hakim. Saya sudah lama tertarik dengan Islam, tapi saya masih belum tahu banyak. Saya ingin belajar lebih dalam. Apakah saya bisa ikut kajian di masjid ini? Mata pria tua itu berbinar. Ia menepuk pundak Emmanuel dengan penuh kehangatan. Masya Allah. Tentu saja. Siapapun yang mencari kebenaran akan selalu diterima dengan tangan terbuka di sini. Emmanuel tersenyum. Dalam hatinya, ia mengejek betapa mudahnya orang-orang ini menerima siapa saja tanpa kecurigaan. Lihat betapa mudahnya mereka percaya. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Hari itu menjadi awal bagi Emmanuel untuk menyusup lebih dalam ke dalam komunitas Muslim. Ia menghadiri setiap kajian, mengikuti salat berjamaah, bahkan pura-pura bertanya tentang ajaran Islam dengan penuh antusiasme. Para jemaah mulai mengenalnya sebagai seorang mualaf yang sungguh-sungguh ingin belajar. Namun, di balik senyumannya yang ramah, setiap malam ia kembali ke kamarnya, menuliskan catatan rahasia. Ia membaca ulang setiap ayat dan hadis yang dipelajari siang tadi, mencari sesuatu yang bisa dijadikan senjata dalam debatnya nanti. Di dalam kamar gelapnya, hanya ada cahaya dari layar laptop yang menyinari wajahnya. Emmanuel bersandar di kursinya, tertawa kecil. Tunggu saja. Akan tiba saatnya aku membuktikan bahwa ajaran mereka ini lemah.
Di luar, azan maghrib berkumandang, menggetarkan udara dengan panggilan yang begitu sakral. Namun bagi Emmanuel, suara itu tak lebih dari sekadar gema yang tak berarti. Malam itu, ia tidur dengan perasaan puas. Ia tahu, ini baru permulaan. Seiring berjalannya waktu, Emmanuel semakin dalam menyusup ke komunitas Muslim. Hari demi hari, ia datang ke masjid dengan wajah penuh ketulusan. Ia menghadiri kajian, duduk bersila di antara para jemaah, dan dengan cermat mencatat setiap kata yang diucapkan oleh ustaz yang mengajar. Di hadapan mereka, ia tampak seperti seorang pencari kebenaran yang haus akan ilmu. Setiap kali ustaz menjelaskan konsep tauhid, ia menangguk paham, menampilkan ekspresi kagum seolah-olah baru menemukan cahaya dalam hidupnya. Tapi di balik semua itu, di dalam pikirannya, ia terus mencari celah, sesuatu yang bisa ia gunakan untuk mendebat atau melemahkan keyakinan umat Muslim. Setelah kajian sore itu, seorang pemuda dari jemaah menghampirinya. "Salman, kau benar-benar cepat belajar," katanya sambil tersenyum. "Kami semua senang melihat semangatmu dalam memahami Islam." Emmanuel tersenyum, menampilkan ekspresi rendah hati. "Alhamdulillah, aku hanya ingin belajar lebih banyak. Islam adalah agama yang menarik," jawabnya. Pemuda itu menepuk pundaknya. "Jika kau butuh bantuan, jangan ragu bertanya. Kami akan selalu membantumu." Emmanuel mengangguk. Dalam hatinya, ia tertawa kecil. Mereka begitu mudah percaya. Semakin dalam aku masuk, semakin banyak yang akan mempercayaiku. Namun, ia tahu bahwa hanya menghadiri kajian saja tidak cukup. Jika ia ingin menyusup lebih dalam, ia harus terlihat benar-benar meyakini Islam. Maka, ia mulai mempelajari gerakan salat dengan lebih serius. Awalnya, gerakannya kaku, tapi lama-kelamaan ia mulai tampak lebih alami. Saat salat berjamaah, ia dengan cermat mengikuti setiap gerakan imam, memastikan bahwa tidak ada yang curiga. Malam harinya, di dalam kamarnya yang sunyi, ia membuka laptop dan mencatat semua yang ia pelajari hari itu. Tauhid, keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan. Ini dasar kepercayaan mereka. Jika aku bisa menemukan celah dalam konsep ini, aku bisa mengguncang keimanan mereka. Ia menutup laptopnya dan menghela napas panjang. Ia tahu, rencananya tidak bisa dilakukan dalam semalam. Ia harus bersabar, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap apa yang ia anggap sebagai kelemahan Islam. Suatu malam, setelah mengikuti kajian panjang tentang keutamaan iman, Emmanuel duduk bersandar di sudut masjid, berpura-pura merenung. Seorang pria tua yang sejak awal membimbingnya menghampiri. "Salman, kau tampak dalam pemikiran yang dalam," katanya dengan suara lembut. Emmanuel mengangkat wajahnya dan menghela napas. "Saya hanya memikirkan bagaimana seseorang bisa benar-benar yakin bahwa ini adalah jalan yang benar? Bagaimana seseorang bisa tahu bahwa ia tidak sedang tertipu oleh keyakinan yang salah?" Pria tua itu tersenyum bijak. "Hidayah adalah sesuatu yang datang dari Allah. Jika hati kita terbuka, kebenaran akan terasa dengan sendirinya. Kau hanya perlu bersabar dan terus mencari ilmu." Emmanuel mengangguk. Meskipun dalam hatinya ia meremehkan jawaban itu. Ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari pertanyaan-pertanyaan menjebak yang akan ia lontarkan nanti. Malam itu, ia kembali ke kamarnya dan menulis satu kalimat di dalam catatannya. "Aku sudah masuk. Tinggal menunggu saat yang tepat." Waktu terus berjalan, dan Emmanuel semakin mendalami perannya sebagai seorang mualaf. Ia sudah tak sekadar menghadiri kajian dan mengikuti salat berjamaah, tetapi juga mulai berinteraksi lebih dalam dengan para jemaah. Ia berbincang dengan para ustaz, menanyakan hal-hal yang tampak seperti pencarian ilmu, padahal semua pertanyaannya telah ia rancang dengan hati-hati. Di dalam hati, ia menyusun strategi. "Aku harus membuat mereka nyaman denganku. Jika mereka percaya sepenuhnya, akan lebih mudah bagiku mengguncang keyakinan mereka." Setiap hari, ia mencatat poin-poin penting dari kajian yang ia ikuti. Bukan untuk memperdalam pemahamannya, tetapi untuk mencari celah dalam ajaran Islam. Ia membaca buku-buku tafsir,
mendengarkan ceramah dari berbagai ustaz, dan mencatat perbedaan pendapat yang ada di dalam Islam. Suatu sore, setelah kajian usai, ia mendekati seorang ustaz yang dikenal bijak dan berwibawa. Dengan ekspresi penasaran, ia bertanya, "Ustaz, saya ingin bertanya tentang perbedaan pendapat dalam Islam. Ada banyak mazhab, dan masing-masing memiliki pandangan yang berbeda dalam beberapa hal. Bukankah itu menunjukkan bahwa ajaran ini tidak sempurna?" Ustaz itu tersenyum dan menatapnya lembut. "Tidak, Salman. Justru perbedaan pendapat dalam Islam adalah rahmat. Allah memberikan manusia akal untuk memahami ajarannya dengan cara yang berbeda, namun semuanya tetap dalam bingkai kebenaran." Emmanuel pura-pura mengangguk mengerti, meskipun di dalam hatinya ia merasa tidak puas. Jawaban itu bukan sesuatu yang bisa ia jadikan senjata untuk menjatuhkan Islam. Setelah beberapa bulan membaur, ia mulai mendapatkan kepercayaan dari para jemaah. Ia tak lagi dipandang sebagai orang luar, tetapi sebagai bagian dari komunitas. Bahkan beberapa orang memujinya karena cepat dalam memahami Islam. Suatu malam, dalam kesunyian kamarnya, ia berbicara kepada dirinya sendiri. "Aku semakin dekat dengan misi ini. Aku harus melangkah ke tahap berikutnya." Emmanuel tahu bahwa untuk mencapai tujuannya, ia harus menemukan momentum yang tepat. Ia harus menunggu saat yang paling berharga, momen yang akan membuat misinya lebih besar dan lebih berkesan. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Suatu hari, setelah salat Jumat, seorang tokoh masyarakat di masjid menghampirinya dan berkata dengan penuh semangat, "Salman, bagaimana jika kau ikut umrah bersama kami? Ini akan menjadi perjalanan spiritual yang luar biasa untukmu." Emmanuel terkejut, tetapi ia segera menguasai dirinya. Ia berpura-pura tersentuh dan menjawab dengan suara bergetar, "Subhanallah, saya tak pernah menyangka akan mendapatkan kesempatan ini." Para jemaah yang mendengar percakapan itu menyambutnya dengan gembira. Beberapa orang bahkan bersedia membantu mengumpulkan dana agar ia bisa berangkat. Emmanuel tersenyum dalam hati. Inilah saatnya. Di Tanah Suci, aku akan membuktikan bahwa tidak ada kekuatan dalam ajaran ini. Aku akan mencemarkan tempat paling suci bagi mereka. Malam itu, ia menatap dirinya di cermin. Sosok yang ia lihat bukanlah seorang pencari kebenaran, melainkan seorang penyusup yang telah mencapai tahap akhir dari rencana busuknya. Di dalam pikirannya, hanya ada satu tujuan, menjalankan aksinya di depan Ka'bah, di tempat yang dianggap paling suci oleh umat Islam. Ia menggenggam tasnya erat, lalu berbisik dengan suara pelan, "Segera, semua ini akan berakhir." Hari keberangkatan pun tiba. Emmanuel berdiri di depan cermin mengenakan pakaian ihram yang baru diberikan oleh salah seorang jemaah masjid. Ia menatap dirinya sendiri, tersenyum sinis. "Aku semakin dekat. Semua persiapan sudah matang. Sebentar lagi, aku akan melancarkan aksiku di tempat yang paling mereka sucikan." Di luar rumah, sebuah kendaraan telah menunggu untuk membawanya ke bandara. Beberapa jemaah yang sudah mengenalnya dengan baik menyambutnya dengan hangat. "Salman, perjalanan ini akan menjadi pengalaman luar biasa untukmu," kata seorang pria parubaya sambil menepuk pundaknya. Emmanuel tersenyum. "Insya Allah," jawabnya pura-pura. Meski dalam hatinya, ia justru menertawakan kalimat itu. Sepanjang perjalanan ke bandara, ia mendengarkan pembicaraan para jemaah. Mereka berbicara tentang kebahagiaan bisa mengunjungi Baitullah, tentang betapa besarnya rahmat Allah bagi siapa saja yang beribadah di sana. Emmanuel hanya mendengarkan sambil sesekali mengangguk, pura-pura larut dalam kebahagiaan yang mereka rasakan. Setibanya di bandara, rombongan segera menyelesaikan prosedur keberangkatan. Seorang ustaz yang ikut dalam perjalanan ini mengingatkan mereka, perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah panggilan dari Allah. Maka niatkanlah ibadah ini dengan tulus. Emmanuel berpura-pura menundukkan kepala, seolah sedang merenung. Dalam hati, ia hanya menghitung waktu. Saat pesawat mulai lepas landas, ia menatap langit dari balik jendela. Mekah.
Aku akan segera berada di sana. Aku akan memastikan bahwa apa yang kulakukan akan menjadi bukti bahwa tidak ada yang suci dalam keyakinan mereka. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di Jeddah. Suasana bandara dipenuhi oleh ribuan jemaah dari berbagai negara. Semuanya bersemangat untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Mekah. Emmanuel berjalan di antara mereka, mengikuti rombongan dengan ekspresi penuh kepalsuan. Di dalam bus yang membawa mereka ke Mekah, seorang jemaah muda duduk di sampingnya dan berkata dengan antusias, "Pak Salman, saya tak menyangka kita bisa bersama dalam perjalanan ini. Apa yang Bapak rasakan sekarang?" Emmanuel tersenyum kecil. "Saya merasa tak bisa diungkapkan dengan kata-kata," jawabnya, berpura-pura tersentuh. Bus melaju melewati padang pasir yang luas. Udara panas, tapi semangat para jemaah tak surut. Mereka mulai melantunkan talbiyah, seruan yang menandakan kesiapan mereka untuk memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Emmanuel hanya membuka bibirnya sedikit, berpura-pura ikut melafalkan kalimat itu. Tapi di dalam hatinya, ia hanya merasa muak. Malam itu, mereka akhirnya tiba di Mekah. Dari kejauhan, Masjidil Haram berdiri megah dengan cahaya yang menyilaukan. Ribuan jemaah berjalan menuju masjid. Hati mereka penuh harapan. Emmanuel melangkah pelan, mengikuti arus manusia yang menuju ke dalam masjid. Saat ia melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, ia pura-pura terpesona. Inilah tempat suci mereka. Disinilah aku akan melaksanakan rencanaku. Seorang jemaah menepuk pundaknya dengan penuh haru. "Pak Salman, apakah ini pertama kalinya Anda melihat Ka'bah?" Emmanuel mengangguk perlahan. "Iya," jawabnya, berpura-pura terharu. Ia mengatur napasnya, mengendalikan emosinya agar tetap terlihat tenang. Dalam hatinya, ia sudah bersiap. "Sebentar lagi, aku akan mencemarkan tempat ini." Angin malam di Mekah berembus lembut, menyapu ribuan jemaah yang bergerak perlahan mengelilingi Ka'bah. Suara zikir dan doa memenuhi udara, menciptakan suasana yang begitu syahdu. Emmanuel melangkah di antara mereka, berpura-pura ikut dalam kehusyukan. Matanya terus mengamati setiap sudut, mempelajari lingkungan sekitar dengan cermat. Ia tahu, rencananya tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Ia harus menunggu saat yang tepat. Seorang ustaz dari rombongan mendekatinya dan berkata dengan suara lembut, "Salman, bagaimana perasaanmu sekarang setelah tiba di Baitullah?" Emmanuel menghela napas pelan, menampilkan ekspresi seolah penuh haru. "Saya merasa sangat kecil di hadapan kebesaran Allah," jawabnya, suaranya bergetar pura-pura. Ustaz itu tersenyum, matanya berbinar penuh kasih. "Itu tanda bahwa hatimu mulai merasakan kehadirannya. Bersyukurlah, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini." Emmanuel hanya mengangguk, meskipun dalam hatinya, ia menertawakan setiap kata yang diucapkan ustaz itu. Mereka begitu mudah terhanyut oleh emosi. "Aku hanya perlu memainkan peranku dengan baik." Malam itu, setelah menyelesaikan putaran tawaf pertamanya, ia kembali ke hotel bersama rombongan. Para jemaah tampak kelelahan, tapi wajah mereka dipenuhi kebahagiaan. Mereka merasa bahwa perjalanan spiritual ini adalah berkah yang luar biasa. Di dalam kamar hotelnya, Emmanuel duduk di tepi ranjang, mengeluarkan sebuah catatan kecil dari saku bajunya. Ia membaca kembali rencana yang telah ia susun, mempelajari situasi dan pola pergerakan jemaah di sekitar Hajar Aswad. Menunggu momen yang tepat ketika kondisi cukup lengang. Menyisipkan catatan penghinaan di antara sela-sela kain penutup Ka'bah. Melakukan aksi pelecehan sebelum ada yang menyadari keberadaannya. Ia tersenyum tipis. Semuanya tampak begitu sempurna dalam pikirannya. Malam semakin larut, dan di luar jendela, suara azan dari Masjidil Haram berkumandang, memanggil para jemaah untuk salat malam. Emmanuel menatap langit malam yang gelap. "Sebentar lagi. Aku hanya perlu bersabar sedikit lagi." Keesokan paginya, ia bergabung dengan rombongan menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan salat subuh.
Udara masih dingin, dan jalanan menuju masjid dipenuhi oleh jemaah yang berjalan perlahan, sebagian membawa tasbih di tangan mereka. Seorang pria tua dari rombongan mereka menghampirinya dan berkata, "Salman, setelah salat nanti, apakah kau ingin mencoba mencium Hajar Aswad? Ini kesempatan langka, tidak semua orang bisa mendapatkannya." Emmanuel menampilkan senyum lembut, lalu mengangguk. "Tentu saja. Saya ingin sekali mendapatkan berkah itu." Di dalam hati, ia tertawa. Mereka sendiri yang menawarkan kesempatan ini padaku. Tak kusangka, rencana ini semakin mudah. Saat mereka tiba di dalam Masjidil Haram, Emmanuel mulai memperhatikan pergerakan jemaah. Ia melihat bagaimana orang-orang berusaha mendekati Hajar Aswad, bagaimana petugas keamanan mengatur kerumunan, dan di mana celah yang bisa ia manfaatkan. Ia tahu, dalam hitungan jam, rencananya akan segera terlaksana. Ia mengatur napasnya, mempersiapkan dirinya. Aku hanya butuh satu momen yang tepat. Setelah itu, tak ada yang bisa menghentikanku. Kerumunan jemaah di sekitar Ka'bah semakin padat. Emmanuel berdiri di antara mereka, mengikuti arus yang bergerak perlahan. Ia memejamkan mata sejenak, berpura-pura berzikir bersama jemaah lainnya, tetapi dalam pikirannya hanya ada satu tujuan. Aku harus mendekati Hajar Aswad tanpa menarik perhatian. Jika aku melakukannya dengan tergesa-gesa, aku bisa dicurigai. Di sekelilingnya, jemaah dari berbagai negara berlomba-lomba untuk bisa mencium batu hitam yang diakini memiliki keberkahan itu. Emmanuel melihat seorang pria parubaya yang berusaha mendekat, tetapi terus terdorong oleh kerumunan. Petugas keamanan berdiri di sekitar Ka'bah, memastikan tidak ada yang bertindak tidak pantas. Ia memperhatikan bagaimana beberapa jemaah menggunakan cara-cara tertentu untuk bisa mencapai Hajar Aswad. Ada yang menunggu hingga arus sedikit lengang, ada pula yang meminta bantuan jemaah lain untuk memberi ruang. Emmanuel menghela napas panjang. Aku harus mengikuti pola mereka. Aku tidak bisa sembarangan masuk ke sana. Seorang jemaah muda dari rombongan mereka mendekatinya dengan penuh semangat. "Pak Salman, ayo kita coba mendekat. Insya Allah kita bisa mencium Hajar Aswad," katanya dengan penuh keyakinan. Emmanuel tersenyum kecil. "Ya, semoga Allah memudahkan," jawabnya dengan nada rendah, menyembunyikan niat aslinya. Ia mulai bergerak lebih dekat, mengikuti arus dengan sabar. Ia tahu bahwa jika ia bertindak terlalu agresif, ia bisa menarik perhatian petugas keamanan. Maka, ia menunggu. Putaran demi putaran, Emmanuel semakin dekat dengan sudut Ka'bah. Ia bisa melihat Hajar Aswad dengan lebih jelas sekarang. Batu itu hitam legam, mengkilap karena disentuh dan dicium oleh jutaan manusia yang datang dari seluruh dunia. Disinilah aku akan membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menghentikanku. Tiba-tiba, seorang pria yang berdiri di dekatnya menoleh dan tersenyum ramah. "Salman, apakah ini pertama kalinya kau ke sini?" tanyanya. Emmanuel berpura-pura terharu. "Ya, ini pertama kalinya saya begitu dekat dengan Ka'bah. Rasanya luar biasa." Pria itu mengangguk penuh pengertian. Ini adalah berkah dari Allah. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini. Emmanuel hanya tersenyum tipis. Dalam hati, ia menghitung detik-detik menuju aksinya. Ia memasukkan tangannya ke dalam kantong baju ihramnya, memastikan bahwa catatan penghinaan yang telah ia siapkan masih ada di sana. Tinggal sedikit lagi. Aku hanya perlu menemukan celah. Kerumunan semakin bergerak maju. Emmanuel mengikuti langkah mereka, mendekat, menunggu, dan bersiap. Di depan sana, hanya beberapa langkah lagi. Langkah demi langkah, Emmanuel semakin dekat ke Hajar Aswad. Kini, ia hanya berjarak beberapa jengkal dari batu hitam yang dikeramatkan umat Muslim. Cahaya lampu-lampu Masjidil Haram menerangi wajah-wajah penuh harapan di sekitarnya. Mereka yang berdesakan mencoba mencapai batu suci itu dengan wajah penuh keikhlasan dan doa. Tapi tidak dengan Emmanuel. Di dalam hatinya, hanya ada rencana kotor yang sudah ia persiapkan selama berbulan-bulan.
Tangan kirinya menggenggam erat selembar kertas kecil yang telah ia siapkan, catatan penghinaan yang akan ia selipkan di sela-sela penutup Ka'bah. Sementara itu, bibirnya bergerak perlahan, berpura-pura membaca doa seperti jemaah lainnya. Ini saatnya. Kerumunan di sekitarnya terus bergerak. Beberapa jemaah tampak menangis haru saat berhasil mencium batu suci itu, sementara yang lain hanya bisa menyentuhnya sebentar sebelum terdorong kembali oleh arus manusia yang tak berhenti mengalir. Emmanuel memperhatikan satu celah kosong di sisi Hajar Aswad. Seorang pria yang baru saja mencium batu itu mundur, memberikan sedikit ruang. Tanpa ragu, ia melangkah maju. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena ketakutan, tetapi karena kegembiraan yang membuncah. Aku akan melakukannya, dan tak ada yang bisa menghentikanku. Saat itu, waktu seolah melambat. Emmanuel mengangkat tangan kanannya, pura-pura ingin menyentuh batu suci itu. Tapi di tangan kirinya, kertas penghinaan itu sudah siap diselipkan di sela-sela kiswah, kain hitam yang menyelimuti Ka'bah. Ia mendekat. Tangannya hampir menyentuh Hajar Aswad. Lalu, ia bergerak lebih cepat, berusaha menyelipkan kertas itu dengan tangan kirinya sambil menundukkan kepala untuk meludahi batu suci itu. Namun, seketika itu juga, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Ketika bibir Emmanuel hampir menyentuh Hajar Aswad, niatnya untuk meludahi batu suci itu hanya tinggal hitungan detik. Tangannya yang memegang kertas penghinaan pun hampir berhasil menyelipkannya di sela-sela kain kiswah. Namun tiba-tiba, sebuah sensasi panas luar biasa menyambar wajahnya. Panas itu bukan seperti hawa dari udara Mekah yang membakar kulit, melainkan seperti bara api yang menyentuh daging hidupnya langsung. Mata Emmanuel melebar. Mulutnya yang semula hendak meludahi Hajar Aswad justru terbuka lebar dalam jeritan tertahan. Tangannya gemetar, tubuhnya mendadak limbung. Ia ingin menarik diri, ingin berlari, tetapi kakinya seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Detik itu juga, sensasi panas yang membakar wajahnya semakin menjadi. Rasanya seperti dagingnya mengelupas, seperti ada api yang membakar dari dalam kulitnya. Arg. Jeritan Emmanuel akhirnya pecah di tengah riuh rendah suara jemaah. Beberapa orang di sekitarnya menoleh, terkejut melihat seorang pria yang tiba-tiba menggigil dan mundur terhuyung dengan wajah penuh kepanikan. Ia jatuh terduduk di lantai marmer. Kedua tangannya mencengkeram wajahnya yang terasa seperti terbakar. Apa yang terjadi padanya? Tanya seorang jemaah kebingungan. Petugas keamanan yang berjaga di sekitar Hajar Aswad segera bergerak mendekati Emmanuel. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Namun Emmanuel tidak menjawab. Ia mengerang. Tubuhnya bergetar hebat. Wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Kulitnya memerah, lalu menghitam seolah terbakar. Jemaah lain mulai mundur, ngeri melihat perubahan aneh pada pria itu. "Astagfirullah, kenapa wajahnya seperti itu?" bisik seorang wanita parubaya yang menyaksikan kejadian tersebut. Di tengah rasa sakit yang tak terhingga, Emmanuel mencoba berdiri. Tetapi tubuhnya tidak bisa lagi dikendalikan. Ia kembali jatuh tersungkur. Nafasnya tersengal. Kertas penghinaan yang tadi ia genggam kini jatuh ke lantai marmer putih. Salah satu jemaah yang berdiri di dekatnya tanpa sengaja melihatnya. Ia membungkuk, mengambil kertas itu, dan membukanya. Matanya langsung membelalak. "Tolong panggil petugas. Ini catatan penghinaan terhadap Islam," teriaknya panik. Semua orang yang mendengar ucapan itu langsung terkejut. Sejumlah jemaah mundur, sementara petugas keamanan semakin waspada. Salah seorang petugas mengambil kertas itu, membacanya dengan mata yang penuh kemarahan. Ia lalu menatap Emmanuel yang masih tergeletak di lantai, menggeliat kesakitan. "Kau, apa yang kau lakukan di tempat suci ini?" tanyanya dengan suara dingin. Namun Emmanuel tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Matanya semakin melotot. Kulit wajahnya semakin menghitam seperti terbakar. Jemaah yang melihatnya mulai berbisik-bisik. Ada yang gemetar ketakutan, ada yang menangis, dan ada pula yang melantunkan istighfar. "Apa ini hukuman dari Allah?"
suara seseorang bergetar. Emmanuel ingin berbicara, ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa semua ini hanya kebetulan. Tapi suara yang keluar dari mulutnya hanyalah erangan kesakitan. Dan semakin lama, rasa sakit itu semakin bertambah. Tubuhnya semakin melemah. Namun panas yang ia rasakan tidak berkurang sedikitpun. Ia ingin bangkit, ingin lari dari tempat ini. Tapi kakinya seolah berat, seolah bumi menahannya untuk tetap di sini. Di antara rasa sakit yang tak tertahankan, pikirannya mulai dipenuhi ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Apa yang terjadi padaku? Apa ini hukuman? Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Namun, tak peduli seberapa keras ia mencoba menolak kenyataan, rasa sakit itu tidak pergi. Ia hanya bisa menggeliat dan merintih, sementara para jemaah di sekitarnya mulai mundur dengan wajah pucat. Para petugas keamanan akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya keluar dari area Hajar Aswad. Beberapa orang membawa tandu dan menggotongnya dengan cepat menuju ruang medis terdekat. Namun bahkan saat ia dibawa menjauh, jeritannya masih menggema di udara. Dan di belakangnya, di dekat Hajar Aswad, kertas penghinaan yang ia buat masih tergeletak, menjadi saksi bisu atas niat busuk yang kini berbalik menyiksanya. Di atas tandu, tubuh Emmanuel terus bergetar hebat. Nafasnya tersengal, keringat membanjiri wajahnya, tapi rasa panas itu tak juga mereda. Matanya nanar, menatap langit-langit Masjidil Haram yang perlahan menjauh saat ia dibawa ke ruang medis. Para petugas membawanya dengan cepat, sementara di belakang, jemaah masih berbisik-bisik, membicarakan kejadian aneh yang baru saja mereka saksikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisik seorang pria tua. Dia tampak baik-baik saja sebelumnya, tapi tiba-tiba seperti orang kesurupan. Sahut yang lain. Seorang petugas yang ikut membawa tandu menatap wajah Emmanuel yang kini hampir sepenuhnya menghitam. Kulitnya seperti melepuh, padahal tak ada api yang menyentuhnya. Ini bukan luka biasa. Di ruang medis Masjidil Haram, dokter yang bertugas segera memeriksa kondisinya. Salah satu perawat mengelap keringatnya, tetapi begitu kain menyentuh kulitnya, bagian itu langsung mengelupas, meninggalkan bekas mengerikan. Dokter terkejut. Apa yang terjadi dengan pria ini? Perawat yang lain menggeleng. Wajahnya pucat. Kami tidak tahu, dokter. Dia tiba-tiba berteriak dan terjatuh saat mendekati Hajar Aswad. Emmanuel ingin berbicara, ingin menjelaskan apa yang terjadi. Tapi saat ia membuka mulutnya, yang keluar hanyalah suara serak yang hampir tak terdengar. Panas. Dokter mencoba menenangkan. Kami akan memberimu obat penghilang rasa sakit. Bertahanlah. Tapi sebelum jarum suntik menyentuh kulitnya, tubuh Emmanuel tiba-tiba melompat, seperti ada sesuatu yang menyalakan api di dalam tubuhnya. Ia menjerit lagi, lebih keras dari sebelumnya, membuat perawat yang berada di dekatnya mundur ketakutan. Para dokter dan perawat tertegun. Mereka sudah menangani berbagai kasus medis selama bertahun-tahun. Tetapi ini di luar pengetahuan mereka. Salah satu dokter mengambil termometer dan mencoba mengukur suhu tubuh Emmanuel. Angka di layar naik drastis. 39 derajat Celcius, 42 derajat Celcius, 45 derajat Celcius. Lalu tiba-tiba, termometer berbunyi aneh dan layarnya mati, seolah tak sanggup lagi membaca suhu tubuh pasien. Dokter itu menatap alatnya dengan bingung, lalu melihat ke wajah Emmanuel yang kini benar-benar menghitam seperti arang. Seorang perawat menutup mulutnya, nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Astagfirullah, ini bukan luka bakar biasa. Emmanuel terus menggeliat di atas ranjang, tangannya mencakar udara, seolah ada sesuatu yang tak terlihat mencengkeram tubuhnya. Dalam pikirannya, ia mulai melihat hal-hal yang seharusnya tidak ada. Bayangan hitam berkeliaran di sekelilingnya. Wajah-wajah tanpa mata menatapnya dari sudut ruangan. Bisikan-bisikan mengerikan memenuhi kepalanya. Apa ini? Apa yang terjadi? Dalam ketakutan yang semakin menjadi-jadi, ia mencoba mengangkat tangannya, berharap bisa menyentuh wajahnya sendiri.
Tapi saat ia melihat tangannya, jari-jarinya menghitam. Kulitnya terkelupas. Tulangnya mulai terlihat. Jeritannya menggema, membuat beberapa perawat mundur ketakutan. Salah seorang dari mereka buru-buru keluar ruangan untuk memanggil petugas keamanan, sementara yang lain hanya bisa menatap Emmanuel dengan wajah ketakutan. "Dokter, apa yang harus kita lakukan?" tanya seorang perawat dengan suara bergetar. Dokter itu tak bisa menjawab. Di luar ruang medis, beberapa jemaah yang ikut melihat kejadian tadi berkumpul, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada pria itu. Salah satu dari mereka berbisik kepada temannya. "Aku mendengar dia membawa sesuatu saat di dekat Hajar Aswad. Bisa jadi dia mencoba melakukan sesuatu yang buruk." Yang lain mengangguk. "Aku juga melihatnya mencurigakan sejak awal. Tapi siapa sangka akhirnya begini." Di dalam ruangan, Emmanuel terus menggeliat, menjerit dalam kesakitan yang tak terlukiskan. Ia ingin melarikan diri. Ia ingin bangun dan kabur dari tempat ini. Tapi sesuatu menahannya. Panas itu semakin menjadi-jadi. Rasa terbakar itu terus menjalar. Dan dalam kepanikannya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar takut akan kematian. Tapi apakah masih ada jalan kembali? Malam telah menyelimuti Mekah, tapi di dalam ruang medis Masjidil Haram, suasana justru semakin mencekam. Emmanuel terbaring di ranjang dengan tubuh yang terus menggeliat. Bibirnya kering, matanya kosong menatap langit-langit. Setiap kali ia menggerakkan tubuhnya, rasa panas itu semakin menyiksa, seolah ada bara api yang merayapi dagingnya dari dalam. Di sekelilingnya, dokter dan perawat hanya bisa saling berpandangan, tak tahu harus berbuat apa. Obat pereda nyeri yang mereka suntikan tak memberikan efek. Luka di wajah dan tubuhnya semakin menghitam, kulitnya terus mengelupas seperti terbakar dari dalam. Dan yang lebih aneh, tak ada tanda-tanda luka akibat api sungguhan. "Apa yang terjadi dengannya?" bisik seorang perawat dengan wajah pucat. Dokter yang menangani Emmanuel menggeleng pelan. "Aku tidak tahu. Ini bukan kondisi medis yang bisa dijelaskan." Emmanuel mulai meracau. Bibirnya bergerak tanpa suara, tapi dari gerakannya, seolah ia sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Matanya membelalak. Nafasnya tersengal. Tiba-tiba, ia menjerit keras. Tolong! Lepaskan aku." Jeritan itu menggema hingga keluar ruang medis. Beberapa jemaah yang berada di dekat area itu mendengar, dan mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Para dokter mencoba menenangkannya, tapi tubuh Emmanuel justru semakin bergetar hebat. Tangannya mencakar udara seolah melawan sesuatu yang tak kasat mata. "Kita harus mengikatnya," seru seorang perawat. Dua orang petugas keamanan masuk ruangan dan membantu menahan tubuh Emmanuel yang terus memberontak. Ia mencoba meronta, tapi kekuatannya seolah telah terkuras. "Dingin. Aku melihat mereka." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Dokter mendekatinya. "Melihat siapa?" Emmanuel menatap kosong ke arah langit-langit ruangan. Ia tidak menjawab. Air matanya menetes. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa takut. Sementara itu, di luar ruang medis, seorang jemaah dari rombongan yang sebelumnya bersamanya di Masjidil Haram berbicara dengan petugas keamanan. "Ada sesuatu yang harus kalian ketahui," katanya pelan. Petugas keamanan menatapnya tajam. "Apa maksud Anda?" Jemaah itu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Selembar kertas lusuh yang tadi jatuh dari tangan Emmanuel di dekat Hajar Aswad. Petugas itu mengambilnya dan membaca isi tulisan di dalamnya. Matanya membelalak. Sebuah catatan penghinaan terhadap Islam. "Astagfirullah," bisiknya pelan. Ia menatap temannya, lalu tanpa berkata apa-apa, segera melangkah masuk ke dalam ruang medis. Emmanuel masih menggeliat di ranjang. Tubuhnya semakin lemah, tetapi wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Petugas itu mendekatinya, mengangkat kertas itu tepat di depan wajahnya. "Kau membawa ini ke tempat suci? Apa yang sebenarnya kau rencanakan?"
Suaranya dingin, penuh amarah yang ditahan. Emmanuel tidak menjawab. Tangannya gemetar. Bibirnya bergetar. Aku tidak tahu. Suaranya nyaris tak terdengar. Petugas itu menghela napas, menatap wajah Emmanuel yang semakin menghitam, lalu berkata, Allah Maha melihat. Kau pikir kau bisa melakukan apapun tanpa ada balasan? Emmanuel ingin membantah. Ingin berteriak bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Tapi, sebuah suara berbisik di telinganya. Suara yang tidak berasal dari ruangan ini. Suara yang tidak terdengar oleh siapapun selain dirinya. Kau telah memilih jalanmu. Tidak ada jalan kembali. Emmanuel membelalak. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada suara yang keluar. Panas itu semakin menyiksa. Lidahnya mulai keluh. Tangannya mencengkeram seperai ranjang dengan kuat. Di dalam hatinya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyesali apa yang telah ia lakukan. Tapi segalanya sudah terlambat. Di luar ruangan, para jemaah yang mendengar jeritannya hanya bisa beristighfar. Beberapa di antara mereka berbisik, jika benar dia berniat menodai tempat suci ini, maka biarlah Allah yang memberikan balasan. Malam semakin larut. Dan di dalam ruang medis, Emmanuel mulai merasakan sesuatu yang lebih mengerikan dari rasa sakit, kesunyian yang mematikan. Malam semakin larut, tapi suasana di ruang medis Masjidil Haram justru semakin mencekam. Emmanuel terbaring di ranjang dengan tubuh yang semakin lemah. Namun, bukan hanya rasa sakit yang kini menyiksanya, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Matanya yang dulu penuh kesombongan kini dipenuhi ketakutan. Ia berkeringat deras, meskipun tubuhnya terasa membeku. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan sesuatu, tapi setiap kali ia membuka mulutnya, yang keluar hanyalah suara serak dan napas yang berat. Petugas keamanan masih berdiri di dekat ranjangnya, menatapnya dengan tajam. Kertas penghinaan yang tadi jatuh dari tangannya masih tergenggam erat di tangan petugas. Apa yang sebenarnya kau lakukan di Hajar Aswad? Tanya petugas itu lagi. Suaranya lebih tegas kali ini. Emmanuel mencoba berbicara, tapi kata-kata itu tak kunjung keluar. Tiba-tiba, ia mulai menggigil lebih hebat. Tubuhnya bergetar seolah ada sesuatu yang merayapi kulitnya dari dalam. Lalu, ia melihatnya. Bayangan hitam. Sosok-sosok tanpa wajah berdiri di sudut ruangan, bergerak mendekatinya perlahan. Mereka tak bersuara. Hanya melayang seperti kabut yang semakin lama semakin pekat. Tidak, ini tidak nyata. Ini hanya halusinasi. Tapi semakin ia mencoba menyangkal, sosok-sosok itu semakin nyata. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya seperti terkunci. Seorang perawat melihat perubahan ekspresi di wajahnya dan bergidik. Dokter, lihat wajahnya. Dia seperti ketakutan. Dokter mendekat, memeriksa kondisi Emmanuel, tapi ia hanya bisa menggeleng tak percaya. Ini bukan kondisi medis biasa. Emmanuel terus menatap bayangan-bayangan itu, dan tiba-tiba, salah satu dari mereka meraih kakinya. Rasanya seperti bara api yang membakar langsung ke dalam sumsum tulangnya. Emmanuel menjerit histeris. Tangannya mencakar udara. Tubuhnya melompat dari ranjang seperti orang kesurupan. Mata dan mulutnya terbuka lebar, seolah ingin melepaskan sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Para dokter dan perawat mundur ketakutan. Petugas keamanan yang tadi bertanya padanya pun tak bisa berkata apa-apa. Apa yang terjadi dengannya? Seru salah seorang perawat. Tapi tak ada yang bisa menjawab. Hanya Emmanuel yang merasakan siksaan itu. Ia mencoba merangkak turun dari ranjang, tapi tubuhnya tak bisa ia kendalikan. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menekannya ke tempat tidur, menahannya di sana. Bayangan-bayangan itu kini semakin dekat, dan Emmanuel mulai melihat sesuatu yang lebih jelas, wajahnya sendiri. Tapi wajah itu bukan seperti yang ia kenal. Wajah itu menghitam, meleleh seperti lilin yang terbakar. Mulutnya menganga dalam jeritan yang tak bersuara. Tidak, ini tidak nyata. Ia ingin menutup matanya,
ingin lari dari pemandangan mengerikan ini. Tapi ia tidak bisa. Ia tidak bisa. Ia hanya bisa menyaksikan semuanya dalam ketakutan yang luar biasa. Di luar ruangan, suara jeritannya masih terdengar, bergema di lorong-lorong rumah sakit. Beberapa jemaah yang berada di sana semakin merapatkan diri. Beberapa di antara mereka membaca istighfar berulang kali. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, bisik seorang pria tua. Jika benar dia datang ke tempat suci ini dengan niat buruk, maka biarlah Allah yang memberikan hukuman. Di dalam ruangan, Emmanuel masih meronta, mencoba membebaskan dirinya dari siksaan yang tak terlihat. Tapi tubuhnya semakin lemah. Perlahan, rasa sakit itu mulai merambat dari kakinya ke dadanya. Dari dadanya ke lehernya. Dari lehernya ke kepalanya. Ia membuka mulutnya untuk terakhir kali, mencoba menarik napas. Tapi yang keluar hanyalah hembusan terakhir. Tubuhnya terkulai. Matanya kosong. Dan di sudut ruangan, bayangan-bayangan itu menghilang dalam kegelapan. Suasana di ruang medis mendadak hening. Tubuh Emmanuel terkulai lemas di ranjang. Wajahnya yang menghitam tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Matanya terbuka, kosong, menatap langit-langit ruangan tanpa ekspresi. Para dokter dan perawat berdiri terpaku. Tak ada yang berani mendekat. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteran. Salah seorang perawat perlahan mengulurkan tangan, mencoba memeriksa denyut nadinya. Tak ada. Dingin. Sunyi. Perawat itu mundur dengan wajah pucat, menoleh ke dokter yang berdiri di sampingnya. Dokter. Dia. Dokter hanya bisa mengangguk pelan. Dia sudah tiada. Tak lama kemudian, suara istighfar pelan terdengar dari seorang perawat lain yang menatap tubuh Emmanuel dengan ngeri. Astagfirullah. Apa yang sebenarnya terjadi? Di luar ruangan, berita tentang kejadian aneh di ruang medis mulai menyebar di antara para jemaah yang masih berada di Masjidil Haram. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, sementara yang lain hanya bisa menggeleng tak percaya. Seorang pria tua yang berada di dekat pintu masuk rumah sakit berbisik kepada temannya. Sejak awal aku merasa ada yang tidak beres dengannya. Yang lain menimpali, dan kini, kita semua telah melihat bagaimana akhirnya. Di dalam ruangan, petugas keamanan masih berdiri di dekat ranjang Emmanuel, menatap tubuh yang kini tak lagi bergerak. Salah satu dari mereka berdehem pelan, lalu membuka kertas yang sebelumnya ia genggam, catatan penghinaan yang ditemukan di tangan Emmanuel sebelum insiden ini terjadi. Ia membaca ulang tulisan di dalamnya, lalu menghela napas panjang. Inikah yang dia rencanakan? Gumamnya. Seorang dokter yang berdiri di sampingnya menoleh. Apa maksudmu? Petugas itu menunjukkan kertas itu kepada dokter. Ini adalah bukti bahwa dia datang ke sini bukan untuk beribadah, melainkan untuk melakukan sesuatu yang jahat. Dokter mengambil kertas itu dan membacanya dengan wajah serius. Dahinya berkerut, dan sorot matanya berubah. Astagfirullah. Dia benar-benar berniat menodai tempat suci ini? Tanyanya, hampir tak percaya. Petugas itu mengangguk pelan. Dan lihatlah bagaimana akhirnya. Sejenak, ruangan kembali hening. Tak ada yang berbicara, tetapi semua yang berada di sana tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Seorang perawat yang berada di dekat pintu berbisik pelan, apakah ini balasan dari Allah? Tak ada yang menjawab. Namun di dalam hati masing-masing, mereka tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, dan karma selalu menemukan jalannya sendiri. Malam semakin larut. Dan di ranjang rumah sakit, tubuh Emmanuel terbaring kaku, menjadi saksi bisu dari kejahatan yang akhirnya kembali menimpa dirinya sendiri.